Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Setia Mehastuti, calon guru penggerak angkatan 8. Kali ini saya akan menjelaskan koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Adapun fasilitator saya Ibu Ria Gustina MPD dan pengajar praktik Ibu Haryati Ningsih SPD MPD. Tujuan pembelajaran yaitu calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Coaching dalam konteks pendidikan yaitu tujuan pendidikan itu menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Keterampilan coaching perlu dimiliki para pendidik untuk menuntun segala kekuatan kodrat atau potensi agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Paradigma berpikir coaching terbagi menjadi yang pertama, fokus pada coachee atau rekan yang akan dikembangkan. Kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu. Ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Dan keempat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Prinsip coaching ada 3 bagian. Yang pertama adalah kemitraan. Dalam coaching, posisi coach terhadap coachee adalah mitra. Itu berarti setara, tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Yang kedua adalah proses kreatif. Proses kreatif ini dilakukan melalui percakapan yang 2 arah, memicu proses berpikir coachee, memetakan dan menggali situasi coachee untuk menghasilkan ide-ide baru. Dan yang ketiga yaitu memaksimalkan potensi. Untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat, percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan, yang paling mungkin dilakukan dan paling besar kemungkinan berhasilnya. Selanjutnya, coaching dalam konteks pendidikan, Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa tujuan pendidikan itu menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak, sehingga dapat memperbaiki lakunya. Oleh sebab itu, keterampilan coaching perlu dimiliki para pendidik untuk menuntun segala kekuatan kodrat atau potensi agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid. Murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Coaching dalam konteks pendidikan juga ada sistem Among ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangunkarso, dan tuturi handayani, menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi guru dan murid dengan menggunakan pendekatan coaching. Kompetensi inti coaching terdiri dari kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Percakapan coaching dengan alur tirta terdiri dari tujuan, menyepakati topik pembicaraan. Yang kedua, identifikasi, menggali dan memetakan situasi saat ini, hubungan fakta-fakta yang ada. Yang ketiga, rencana aksi, mengembangkan ide untuk alternatif rencana aksi atau solusi. Dan yang keempat, tanggung jawab, berkomitmen akan langkah selanjutnya. Pengalaman reflektif terkait pengalaman belajar
Emosi yang dirasakan yaitu tergugah untuk lebih giat belajar, mendapat pemahaman yang baik tentang coaching untuk supervisi akademik. Kemudian tertantang untuk memperbanyak praktik coaching dengan murid dan rekan guru agar mendapatkan keterampilan dalam coaching. Yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki yaitu mendapatkan pemahaman materi coaching dan sudah dipraktikkan. Kemudian yang perlu diperbaiki yaitu kompetensi dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Implikasi terhadap kompetensi diri yaitu menambah dan mengoptimalkan kekuatan diri sebagai seorang pendidik dan juga orang tua yang dapat menjadi coach bagi lingkungan sekitarnya. Refleksi analisis untuk konteks CGP, analisis terkait modul 2.3, peran seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di dalam proses coaching dan Tirta sebagai alur percakapan coaching. Seorang coach wajib untuk melakukan kehadiran penuh dengan salah satunya melakukan teknik stop dan mindful listening yang telah kita pelajari. Salah satu prinsip coaching adalah memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat. Percakapan perlu diakhiri dengan rencana tindak lanjut yang diputuskan rekan yang dikembangkan yang paling besar kemungkinan keberhasilannya. Disebabkan potensi coaching beragam, maka keterampilan sosial emosional diperlukan untuk memaksimalkan potensi coaching. Bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosi. Yang pertama, coaching adalah sebuah alat yang dapat membantu profesi kita sebagai pendidik dalam menjalankan pendidikan yang berpihak kepada murid. Coaching merupakan sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis. Kedua, kompetensi sosial emosional dalam proses coaching ini, seorang pendidik yang berperan sebagai coach untuk coachee dapat mengendalikan diri dan emosi, menimbulkan rasa empati, rasa sosialisasi, dan mengambil keputusan yang tepat. Bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Melalui coaching dapat membantu guru dalam menuntun segala kekuatan kodrat murid, mengarahkan murid dalam menggali potensi murid. Proses coaching juga merupakan proses untuk mengaktifasi kerja otak coach dan coachee. Pertanyaan dalam proses coaching mendorong coachee berpikir kritis dan mendalam yang bermuara. Coachee menemukan kekuatan diri dan potensinya untuk terus dikembangkan secara berkesinambungan agar menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat. Proses coaching akan menghasilkan kekuatan bagi coach dan coachee untuk mengembangkan diri secara berkesinambungan. Harapannya, proses coaching menjadi salah satu langkah yang tepat untuk membantu murid mencapai tujuannya, yaitu merdeka belajar. Refleksi terkait dengan modul, penerapan coaching untuk supervisi akademik sama dengan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri dalam rangka peningkatan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran. Coaching dibutuhkan sebagai peningkatan motivasi dan komitmen diri seorang guru sehingga kualitas pembelajaran meningkat seiring meningkatnya motivasi kinerja guru. Coaching juga sebagai kompetensi membangun kemitraan, sama dengan kemitraan dalam proses coaching dapat terbangun dan membuka peluang akselerasi kesadaran yang mendorong tindakan aksi dengan dilandasi kepercayaan coachee kepada coach. Dalam prosesnya tidak perlu memandang kesenjangan jabatan, karena dalam supervisi akademik terjadi proses kolaborasi antara supervisor dan guru. Tantangan implementasi coaching di sekolah yaitu seringkali supervisi akademik dilihat sebagai proses yang bersifat satu arah. Supervisi hanya menjadi sebuah tagihan atau kewajiban para pemimpin sekolah dalam tanggung jawabnya mengevaluasi para tenaga pendidik.
Alternatif solusi untuk tantangan yang ada yaitu pada proses coaching, seorang coach menekankan menjadi pendengar aktif dengan sedikit mendominasi pembicaraan. Seorang coach hanya memberikan pertanyaan yang merangsang ide untuk mencari solusi sendiri dari diri coachee. Oleh karena itu, coach membutuhkan keterampilan untuk menemukan temuan komitmen untuk menyelesaikan masalah coachee agar kedepannya lebih baik. Koneksi antar materinya, hubungan antara coaching dan pembelajaran berdiferensiasi diadakan pemetaan dengan 3 cara, yaitu kesiapan diri, kedua minat murid, dan 3 profil belajar. Pemetaan kebutuhan belajar murid menjadi sumber data bagi coach sehingga murid dapat mengoptimalkan potensinya menemukan solusi terbaik. Koneksi materi coaching dan KSE yaitu dalam kesadaran sosial emosional ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama kesadaran diri, kedua pengelolaan diri, ketiga kesadaran sosial, keempat keterampilan berelasi, dan kelima pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. KSE digunakan seorang pendidik sebagai coach dalam proses terhadap coachee agar terjadi pengendalian diri dan emosi serta menimbulkan rasa empati dan rasa sosial serta pengambilan keputusan yang tepat. Demikian penjelasan dari saya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Sampai jumpa lagi.